Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chris, untung kamu segera pulang. Nini sedang di kamar bersama Dio. Dia sedang membujuk Dio untuk ikut sama dia. Saya mau ketemu Tiara dulu, Ma. Jangan, Chris. Tiara sedang sama Wisnu di kamarnya. Mending kamu ke kamarnya Ninis bujuk dia. Kamu benar-benar gak konsekuen dengan ucapan kamu. Dio, kamu pergi ya ke Eyang Ranti. Papa mau bicara dengan mama kamu. Tapi Chris... Ninis, saya harus ngomong dengan kamu sekarang. Sini sayang. Ninis. Chris, saya tuh benar-benar gak punya pilihan lagi, Chris. Saya gak punya pilihan lagi. Mereka semua di sini sudah membenci saya. Mereka gak suka sama kehadiran saya di sini, Chris. Mereka ketakutan saya segera mengambil Dio. Makanya saya di sini cuma dihina, dicaci, dicerca. Sampai tadi juga saya ditampar sama Tiara. Ninis, Tiara nelfon saya di kantor. Dia tidak pernah mengatakan itu. Dan dia tidak pernah menampar kamu. Istri kamu itu bohong, Chris. Dia yang mulai duluan. Dia mencoba menasihati saya, tapi mulut itu tajam sekali, Chris. Dia bilang saya pelacur lah. Ya jelas saya marah, Chris. Saya marah. Tapi kok malah dia yang menampar saya. Ya, Chris. Saya tahu pasti kamu gak percaya. Pasti kamu gak percaya sama saya kan, Chris? Kamu pasti lebih percaya sama Tiara kan? Karena Budin ini juga pasti lebih mendukung Tiara. Budin ini sama Tiara kan sama aja, Chris. Mereka nggak suka kalau saya ada di sini. Mereka nggak suka sama saya, Chris. Tapi, Chris, kamu juga harus percaya sama saya, Chris. Saya juga kan udah mencoba untuk berbaik hati, untuk tidak segera mengambil Dio dari tangan Budin ini. Mereka kan harusnya menghargai itu, Chris. Ninis. Saya benar-benar udah gak kuat lagi, Chris. Saya gak kuat lagi tinggal di rumah ini, Chris. Saya memang wanita yang terkutuk. Saya wanita yang tidak berguna. Saya tidak punya anak. Tidak punya anak. Kenapa saya tidak punya anak? Karena saya wanita terkutuk dan tidak berguna. Iya kan, Ran? Saya wanita terkutuk nanti. Terkutuk, tidak berguna. Saya terkutuk nanti. Terkutuk tidak berguna. Terkutuk tidak berguna. Tuhan mengutuk saya. Jadi saya tidak punya anak. Wanita tidak berguna. Gimana, Chris? Sebenarnya apa yang terjadi sih, Ma? Mama sendiri juga nggak ngerti. Tiara cerita, katanya Ninis mengatakan hal yang nggak enak tentang Tiara dan Bude Nini. Bude Nini shock. Lalu Tiara marah sama Ninis. Dia memperingatin Ninis. Tapi kata Ninis, justru Tiara malah menampar dia. Mama sudah ngomong sama Bude. Apa yang terjadi? Belum, Chris. Kamu kan lihat sendiri gimana keadaannya Bude. Ma, Ninis tetap akan membawa Dio. Tolong, Chris, tolong. Kamu harus bisa halangi dia. Gak mungkin Ninis bawa dia dalam keadaan Bude seperti ini. Tolong, kamu harus bisa halangi dia, Chris.
Bunda, nanti memangnya Wisnu mau diajak kemana sih? Main-main, jalan-jalan. Mau kan? Kamu nggak ada les kan hari ini? Nggak ada. Tapi dia boleh ikut kan Bunda? Oh boleh dong, kalau dia mau ikut, ikut aja. Oke? Papa, mau bicara sama Bunda dulu ya. Oke, Pak. Bunda, Wisnu di depan dulu ya. Sayang. Tiara, menurut versinya Ninis, kamu menampar dia. Kalau seandainya dia benar-benar saya tampar, itu suatu hal yang wajar, Chris. Karena dia bicaranya nggak enak sekali dan sangat kasar sekali. Lagian saya juga udah bilang kalau saya nggak benar-benar nampar dia. Tapi dia benar-benar sakit hati, Tiara. Iya, karena sakit hatinya dibuat-buat. Apa kamu nggak bisa lihat? Dia itu lagi cari gara-gara di rumah ini. Saya benar-benar bingung, Tiara. Ninis itu udah berjanji sama saya kalau dia tidak akan mengutak-atik Bu Denini. Jadi kamu nggak percaya sama saya? Bukan, Tiara, bukan begitu. Jadi? Saya cuma pengen kamu minta maaf sama Ninis. Minta maaf? Apa saya nggak salah dengar, Chris? Minta maaf? Enggak. Saya nggak akan minta maaf sama dia karena saya merasa saya nggak salah sama dia. Tapi Tiara, cuman itu satu-satunya jalan. Kamu kan tahu keadaan Bu Denini seperti apa. Ini semua dilakukan supaya Ninis mau mengurungkan niatnya. Saya tetap nggak akan minta maaf sama dia, Chris. Kenapa sih kamu nggak percaya aja sama saya? Saya percaya sama kamu. Lalu, kenapa kamu nyuruh saya untuk minta maaf sama dia? Apa nggak ada cara lain? Hah? Satu hal ya, Chris. Satu hal yang kamu harus tahu bahwa Ninis itu orang yang sangat berbahaya. Mulutnya itu sangat tajam. Dia udah menyakiti perasaan Bu Denini, Chris. Bahkan menyakiti perasaan saya sendiri. Saya nggak tahu kenapa dia sampai tega ngomong seperti itu sama saya. Kalau saya lihat saya nggak ada salah sama dia. Nggak ada sama sekali. Jadi kalau sekarang saya suruh minta maaf sama dia, saya tidak akan pernah mau. Karena saya merasa diri saya nggak salah. Tiara, saya mengerti perasaan kamu. Tapi saya minta tolong sama kamu demi Bu Denini. Lagian apa susahnya sih minta maaf? Nggak ada salahnya. Toh apapun yang terjadi, semua di rumah ini ngeliat kalau Ninis itu menangis dan pergi dikejar oleh kamu. Jadi kamu percaya? Kamu percaya? Tiara. Chris, saya nggak percaya kamu lebih percaya wanita itu daripada saya. Tiara. Bukan. Saya nggak mau ngebahas ini lagi, oke? Saya nggak mau ngebahas ini lagi. Pokoknya saya nggak akan minta maaf sama dia karena saya ngerasa saya nggak salah. Tiara. 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 Kenapa kamu selalu melakukan ini? Kamu nggak kapok-kapok juga. Saya begini karena kamu nggak konsisten, Chris. Katanya kamu mau memprioritaskan saya, mau mendahulukan saya. Tapi mana? Saya di sini cuma untuk dihina dan caci maki aja, Chris. Nis, saya janji sama kamu. Saya tidak akan melakukan itu lagi. Dan saya juga janji sama kamu tidak ada orang yang melakukan itu lagi sama kamu. Kamu tahu dari mana? Bu Denini dan istri kamu itu pintar memutarbalikkan masalah, Chris. Mereka bisa aja mengadukan hal-hal yang tidak-tidak tentang saya. Mereka itu kan Bude dan istri kamu, Chris. Sedangkan saya kan terkenal orangnya suka memfitnah, baru keluar dari penjara. Siapa yang mau percaya sama saya, Chris? Is. Memangnya Mama baru keluar dari penjara ya? Bukan sayang, maksud Mama bukan bicara seperti itu. Tapi tadi Mama bilang kan? Bukan sayang, maksud Mama tadi, Mama cuma mau bilang kalau... Dio, maksud Mama kamu, penjara itu bukan penjara yang di kantor polisi, tapi hatinya seperti terpenjara. Karena selama ini dia tidak pernah bisa ketemu dengan kamu. Dio, sekarang kamu temenin Mama Nini ya. Tolong hibur dia, kasihan. Nis, tolong. Tolong, dengarkan saya. Dan ucapkan ucapan saya.
janji hal itu tidak akan terjadi lagi di rumah ini. Tapi kamu juga harus janji sama saya kalau kamu tidak akan berbohong sekalipun. Karena kalau kamu bohong, saya tidak akan lagi percaya sama kamu dan mendukung kamu. Walaupun istri kamu sendiri yang bilang, kamu akan tetap membela saya, Chris. Iya. Oke, ini kesempatan terakhir dari saya. Tapi kalau saya dihina dan dicerca lagi, saya nggak akan ambil peduli lagi, Chris. Jadi Bapak yang pesan mainan ini untuk menyambut anaknya? Iya Bu, dan dia sering cerita sama saya Bu, kalau Denjo itu kepengen sekali nemenin anaknya main mobil-mobilan kayak gini Bu. Kok kamu nggak bilang sama saya sih? Pikir saya Ibu lebih tahu Bu lah. Ya udah, taruh sana aja dulu. Iya Bu, bagus ya Bu. Cepet. Bagus ya Bu. Tuh kan, apa Ibu bilang? Belum apa-apa dia sudah beli mainan yang mahal seperti ini. Apalagi anak itu tinggal di sini. Ibu yakin, pasti Jay akan belikan mobil yang beneran untuk anaknya itu. Rum, Ibu mau tanya, Jay sudah beli apa untuk anakmu ini nanti? Belum beli apa-apa, Bu. Kan katanya kalau belum 7 bulan belum boleh beli apa-apa. Loh, kok belum beli apa-apa? Ya minimal rencana-rencana gitu loh. Coba kamu dibandingkan anakmu itu aja, dia belum rencana apa-apa. Dibandingkan anaknya dia, ini awal yang buruk, Rum. Ibu jadi takut kalau nanti Jay tidak akan pernah sayang sama anakmu itu. Kamu kan tahu, Jay itu anak satu-satunya. Pewarisnya adalah anakmu dan anaknya itu. Sekarang aja dia sudah berat sebelah. Bagaimana pembagiannya nanti, Rum? Udahlah Bu, udah. Kenapa mesti dikait-kaitkan segala? Kamu ini piye toh, Rum? Jangan sekarang loh. Ibu sih nggak mikir gituan. Tapi ngelihat gelagat suamimu itu, Ibu juga harus tahu bagaimana keadaanmu dan anakmu nanti akan terjamin ndak? Setahu Ibu, keluarga J itu pilih kasih terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Udah Bu, udah. Saya jadi pusing. Oke, terus sekarang apa yang mesti saya lakukan? Yang kamu harus lakukan, kamu harus waspada. Jaga jarak sama anak itu. Jangan sampai anak itu betah dan akan tinggal lama di sini. Sehingga perhatian Jay terhadap anaknya itu tidak ada lagi. Tapi terhadap anakmu. Itu yang perlu kamu lakukan. Apa? Bener kan saya bilang? Bener kan Tiara? Dia itu emang keterlaluan. Coba kok ada saya di situ. Itu yang namanya Ninis udah saya habisin. Aduh Grace, udah dong. Jangan bikin saya tambah emosi. Saya tuh lagi bingung. Kamu tahu nggak sih, si Krisna itu lebih percaya dia daripada saya. Tuh kan, saya bilang juga apa? Aduh, Ninis itu pintar. Tapi pintarnya licik. Orang Krisna aja pernah difitnah kok. Tiara gini deh. Mendingan kamu kasih tahu Krisna bahwa kamu tidak punya salah sedikit pun. Ya, kamu yakinkan dia terus. Terus kalau dia sudah yakin, kamu usir yang namanya Ninis dari rumah. Terus Dio gimana? Ninis kan bisa membawa Dio kapan aja dia mau. Kau mau rumah tangga kamu hancur? Tiara, itu nggak bisa didiamin. Akibatnya bisa fatal. Tapi saya nggak tega sama Bu Deni ini, Grace. Saya nggak tega sama Bu Deni ini. Ya, saya tahu. Siapa sih yang tega sama Bu Deni ini? Dia kan stres. Tapi stres itu bisa diobati, Tiara. Iya kan? Nah, kamu coba aja dekatkan Wisnu sama Bu Deni ini. Mungkin dia bisa sembuh. Saya pikir sih no problem ya. Itu nggak mungkin, Grace. Itu nggak mungkin. Bu Deni ini nggak mungkin bisa deket sama Wisnu.
Wisnu tuh udah mau diambil sama papanya. Hah? Wisnu mau diambil juga? Ya Allah Tuhan. Tiara. Ya Allah Tiara, kamu tuh beneran deh. Udah kayak ibu panti asuhan. Kau besarkan anak, anaknya udah besar terus diambil begitu aja. Itu kan sama aja nggak jaga perasaan orang. Itu tindakan semena-mena Tiara. Ya Allah, kamu harusnya ya bikin perjanjian dari awal. Bahwa anak yang dititipkan dan dibesarkan sama kamu nggak boleh diambil begitu aja. Itu keterlaluan loh. Kamu yang sabar ya. Ya halo? Halo? Ya? Ya? Ya ada apa, Ma? Ada apa, Ma? Grace, Kevin belum pulang sampai jam segini. Mama khawatir dia melakukan hal seperti kemarin. Mama udah tanya belum sama Tiara sama Tegar? Mungkin mereka melihat Kevin, Ma? Enggak, mereka nggak ada yang tahu Kevin di mana. Kamu lebih baik cepat pulang ya, Grace ya. Cari anakmu. Mama betul-betul khawatir. Iya, iya. Ya udah, kasih ya, Ma ya. Ya Allah, Tuhan ada-ada aja deh. Aku mau pulang ya, aku mau pulang nggak? Yuk. Enggak, Grace, saya di sini aja dulu. Saya masih mau tenangin pikiran saya dulu. Tiara, kamu tuh jangan menghindar dari masalah dong. Masalah itu harus dihadapi dan diselesaikan. Kalau begini terus mau apa jadinya rumah tangga kamu? Nanti Ninis keenakan loh di rumah dia terus-terusan pengaruhi Krisna. Kan kamu juga yang rugi. Yuk pulang yuk. Enggak lah, Grace, saya di sini aja dulu. Tapi kamu janji langsung pulang ya. Ya. Saya duluan, hati-hati ya. Hati-hati ya. Iya. Gimana? Enggak, Rom. Saya nggak akan bawa Wisnu ke tempat mama. Terus? Wisnu akan tetap berada di sini sama-sama saya. Kamu ini gimana sih, Rom? Kita berdua kan udah sepakat. Saya tahu, tapi tolong tunggu sampai anak kita lahir. Enggak, Rom. Enggak. Mas. Rom, sejak pertama kali kita nikah, saya udah bilang sama kamu bahwa suatu saat Wisnu akan tinggal bersama-sama dengan kita, bukan sama mama. Kamu tahu kenapa saya tinggal Wisnu bersama dengan dia? Hah? Kenapa? Karena saya nggak mau Wisnu berakhir seperti saya, Rum. Saya nggak mau Wisnu akan jadi laki-laki yang egois, pengecut, dan penakut seperti saya. Saya nggak mau hal itu terjadi sama dia, dan saya nggak mau itu, Rum. Tapi saya takut nanti Mas nggak perhatikan anak yang saya kandung. Mas lebih perhatian sama Wisnu. Kamu dengerin saya. Wisnu itu anak laki-laki pertama saya. Saya sangat mencintai dia. Terlebih setelah apa yang saya perbuat sama dia. 7 tahun. 7 tahun saya udah membuang Wisnu. Saya ingin menebus semua kesalahan saya. Tolong kamu coba mengerti saya. Kamu seharusnya maklumin ini. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa maklum. Buat saya, anak pertama Mas adalah anak yang saya kandung. Mas, pokoknya Mas harus pilih. Mas ambil Wisnu atau saya dan bayi saya akan pergi dari sini. Astagfirullahaladzim, Mina, ini teh Mina. How are you, Oda, Mbok? Ya Allah, Gusti, Mina kamu teh kemana aja? Mina kamu teh cantik amat. Saya tahu kamu dan Simbo suka kumpul-kumpul di dapur. Masih kerja di dapur kan kamu?
Masih suka cuci-cuci piring, cuci baju? Masih. Kasihan deh kamu. Saya dong habis jalan-jalan dari Amrik. Jauh amat, Mina. Kamu dari Amrik. Mina, kamu di Amrik pasti ketemu sama artis Hollywood dong. Mina, itu tas kamu juga pasti dari Amrik. Ya begitulah. Mbok, bikinin Mina minum. Kamu tuh gimana sih? Minah tuh kan pernah jadi pembantu di sini. Masa sih Mbak suruh bikin minum? Suruh bikin minum sendiri? Kasus. Jangan begitu, Mbok. Dia kan sekarang tamu. Mina, suami kamu mana? Biasa kerja. Karena kemarin kita jalan-jalan terlalu lama, jadi perusahaannya agak terhambat. Sekarang dia lagi mengawasi anak buahnya. Sekarang saya cuma mampir aja udah. Tapi kalau kamu pengen saya nginep di sini, ya nggak masalah. Sekalian kita nostalgia. Sok atuh kalau gitu mah mendingan kamu nginep aja. Sekarang mau saya beresin dulu tempat tidurnya ya, biar kamu terbiasa lagi tidur di sini. Kalau di sini makan tidurnya pakai kasur, kalau di sana tidurnya pakai apa, Mina? Ya kasur air dong, Oda. Made in Eropa, Europe. Gimana sih kamu? Tapi kalau pakai kasur biasa sekali-sekali juga nggak apa-apa. Ya kadang-kadang saya juga kangen sama kasur biasa. Ya udah tuh, kalau gitu mas saya beresin dulu kasurnya sekarang ya. Tunggu dulu Oda. Jangan lupa pakai kelambu karena saya alergi dengan nyamuk. Oh iya. Saya nanti pasang kelambu. Kalau memang kita tidak tahu keberadaan Kevin, kita cari saja ke rumah Thomas. Dan Eyang sudah tidak bisa membiarkan ini. Eyang akan tanyakan kepada orang tua Thomas. Mereka ada di rumah atau tidak. Kalau Kevin nggak bersama Thomas gimana, Pak? Kita coba saja dulu. Karena satu-satunya yang kita curigai adalah Thomas. Dan Thomas selalu bersama-sama Kevin, Ma. Begini aja deh, Yang. Bagaimana kalau nanti Tiara dan Tegar aja yang mencari ke rumah Thomas? Siapa tahu Thomas ada di rumahnya, tapi ternyata Kevin nggak ada di sana. Jadi kan Eyang nggak perlu susah-susah ke sana. Kalau misalnya Kevin emang ada di sana dan dia mabuk lagi, Tiara akan cepet-cepet kasih kabar ke Eyang. Betul, Yang. Kita kan belum tahu rumah Thomas ada di mana. Jadi kalau kita yang tanya-tanya kan lebih gampang. Kalian serius? Ini kan sudah malam. Apa berani mencari rumahnya Thomas? Ya berani dong Tante. Kan kita akan ditemani Mang Ujang. Pokoknya Tante Grace sama Eyang tunggu aja di sini dulu. Tenang aja. Nanti Tiara dan Tegar aja yang cari ke rumah Thomas ya. Siapa tahu nanti Kevin udah sampai di sini duluan. Ya sudah. Kalian berangkat untuk mencari Kevin. Dan kalau ada apa-apa, kalian cepat telepon ke rumah ya. Iya, Yang. Ujang. Iya, Pak. Jang. Iya, Pak. Antar mereka untuk mencari Kevin. Iya, Pak. Siapa? Kalau ada apa-apa, cepat kamu telepon ke rumah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepi sekali, Mbok. Orang-orang yang punya rumah ini pada kemana? Itu loh Neng, orang tuanya Den Thomas lagi pergi ke luar negeri. Kakaknya kuliah di Amerika. Jadi di sini hanya Den Thomas saja. Terus kamarnya Thomas itu di mana, Mbok? Itu Neng, dari sini naik ke atas, belok kanan, kamar kedua, kamarnya Den Thomas. Ketuk aja. Dari tadi saya ketuk, nggak ada yang keluar. Kali aja kalau Neng yang ketuk, Den Thomas mau keluar. Silahkan Neng. Iya ya, Mbok. Makasih. Yuk, Ujang. Gar, yuk. Makasih ya, Mbak. Wah, gila ya, Gar. Rumah segede kayak gini, cuma Thomas doang yang pantit. Hebat juga dia. Kevin! Kalian punya apa sih? Ngomong-ngomongan segala lagi. Lo semua pada ngapain di sini? Kalian semua gila, gila. Ngomong-ngomongan lagi. Astagfirullahaladzim. Tiara, kita pergi dari sini aja yuk. Tapi Gar, Kevinnya gimana? Yaudah. Vin, Kevin ayo kita pulang, Kevin. Lo semua nggak berhak bawa Kevin pergi dari sini. Dia lagi enjoy di sini. Diam lo, Kevin kayak gitu gara-gara lo. Dan lo harus tanggung jawab. Ayo, Vin. Tiara, asal lo tahu ya,
Si Kevin begini, ini gara-gara Allah. Mau ya? Ayo kita pergi. Yang mana lo? Lo gak berhak bawa Kevin pergi. Dia harus kasih kesini, tau gak? Iya, Thomas. Kamu tahu dia soal kayak gini karena lo. Tiara, dia tuh begini gara-gara Allah. Coy, kemana nih, Coy? Coy, jangan, Coy. Ayo kita bawa. Coy. Ayo kita pergi. Mas. Salam. Dari mana aja kamu? Bisa nganterin Wisnu main jalan-jalan. Tiara, saya tahu saya salah sama kamu. Saya juga tahu saya sudah menyakiti perasaan kamu. Saya nggak marah sama kamu. Saya cuma heran aja. Ternyata kamu tuh lebih percaya sama wanita itu dibandingin saya. Enggak, Tiara. Bukan maksud saya seperti itu. Saya percaya sama kamu. Tapi situasi yang membuat saya harus berpikir. Saya harus menyelamatkan Bude Nini. Saya tahu kamu gak salah. Saya juga tahu kamu tidak berbuat begitu sama Ninis. Tapi kalau saya memenangkan kamu, apa yang terjadi dengan Ninis, dengan Bude Nini? Tolong Tiara. Percayalah Tiara. Saya percaya sama kamu. Tiara, kalau saya menyuruh kamu untuk mengalah, itu karena saya tahu kamu akan mengalah. Jadi kamu memakai pikiran seperti itu demi Bude Nini? Terus gimana dengan perasaan saya, Chris? Gimana dengan perasaan saya? Tiara, justru karena saya memikirkannya, saya menyesali itu semua, Tiara. Saya benar-benar menyesal dan saya minta maaf sama kamu. Tapi kamu jangan pernah berpikir kalau saya lebih percaya Ninis daripada kamu. Enggak, sama sekali tidak. Saya mohon sama kamu, tolong mengerti posisi saya. Saya tidak mau Ninis keluar dari rumah ini membawa Dio. Karena itu akan membuat Bude Nini semakin stres. Jadi kamu lebih baik mendiamkan wanita itu tinggal di rumah ini, Chris. Menjabik-jabik dan menginjak-injak harga diri saya. Begitu? Kamu harus tahu ya, Chris. Satu hal yang kamu harus tahu. Dia bilang sama saya bahwa apa yang kamu berikan sama saya, uang dan segalanya yang ada di sini itu hasil pemberian dari Ninis. Dan itu yang membuat dia merendahkan saya dan menginjak-injak harga diri saya karena saya sudah makan uang hasil pemberian Ninis. Dengar. Kamu jangan berpikiran seperti itu. Saya nggak berpikiran seperti itu. Dia yang berpikiran seperti itu. Ninis yang berpikiran seperti itu. Mulai sekarang saya nggak mau terima uang atau apapun juga yang kamu berikan sama saya. Karena saya nggak mau makan uang dari pemberian Ninis itu. Pemberian? Udah deh, Chris biar saya aja. Saya nggak mau bicara apapun juga sekarang ini. Bukan berarti kalau saya balik ke rumah ini, saya itu ngalah. Bukan. Karena saya nggak mau kalau anak-anak itu terpengaruh sama masalah kita. Sekarang kalau kamu mau menangin ini, silakan. Karena saya juga tahu kalau kamu tidak bisa berbuat apapun juga untuk membela saya. Tidak sama sekali. Tiara. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe
dan klik tanda lonceng di bagian kanan.